Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. 5 orang sahabat menikmati akhir pekan dengan berlibur ke laut. Mereka menggunakan jet ski secara diam-diam, hingga mengakibatkan kecelakaan yang membuat mereka terjebak di tengah laut dengan ditemani hiu putih ganas yang siap memangsa mereka. Berhasilkah mereka menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu? Langsung kita cari tahu di alur cerita Sharkbait 2022 selengkapnya. Malam itu di pinggiran pantai, para pemuda sedang menikmati liburan musim semi yang mereka lakukan. Terlihat sepasang kekasih yang sedang bercinta dan diganggu dengan kedatangan 3 teman mereka. Pasangan itu bernama Tom dan Ned. Teman mereka Millie terlihat membuat Tom tak berkedip dengan goyangannya. 2 teman lainnya bernama Tyler dan Greg. Mereka pun menari menikmati kebersamaan di malam itu, dan dilanjutkan dengan minum tequila bersama-sama. Ketika minuman itu habis, mereka memutar botol, dengan yang kalah harus mengambil minuman lagi di bar. Ketika botol itu diputar, Ned kalah. Dia terpaksa ke bar untuk mengambil bir dan tequila. Saat berjalan di anak tangga, Ned sempat menelpon ibunya. Tapi dia dikejutkan dengan pengemis yang meminta uang kepadanya. Setelah memberikan uangnya, Ned ingin memberikannya makanan juga. Si pengemis menolak. Namun niat baik Ned membuat si pria bercerita kalau dia menjadi begini karena kakinya putus digigit hiu putih besar. Ned kaget mendengarnya. Saat itu, Tom dan teman-temannya datang. Tyler sempat mengejek dan tak percaya kata-kata pengemis ini. Namun dia bilang dia tidak berbohong. Saat mereka akan pergi, dia bilang ke Ned untuk berhati-hati. Paginya saat berkumpul di pinggiran pantai, Greg melihat ada 2 buah jet ski. Mereka melihat tidak ada penjaga di pos. Ned melihat Tyler ingin merusak gembok pos dan bilang ini ilegal. Namun Tyler tetap membuka dan mengambil kunci jet ski untuk mereka gunakan. Tom dan Greg meletakkan HP di sepatu dan mereka segera naik. Sedangkan Tyler datang dengan membawa kunci. Millie segera naik di belakang Greg. Sedangkan Tom dan Tyler sudah meluncur duluan. Tyler meminta dia yang mengemudi. Sedangkan Greg mengajak Ned untuk ikut dengan mereka. Dengan penuh pertimbangan, Ned pun akhirnya gabung bersama mereka. Mereka pun berlomba sambil selfie di tengah laut itu. Ned sempat bilang kalau mereka sudah terlalu jauh. Dia ingin kembali ke pinggiran pantai. Namun Greg tak mendengar perkataan Ned karena sedang asik berlomba dengan Tyler. Tyler mengajaknya untuk bermain laga ayam. Greg pun menerima tantangannya. Ned menyuruh Greg untuk berhenti, namun Tom mengajak beradu lagi. Greg pun lanjut melawan. Mereka berlima pun terjatuh. Terlihat ada darah yang mengalir dari kaki Greg. Dia tak bisa menggerakkan kakinya. Ned mendatanginya. Millie sendiri meminta tolong Tom karena dia tak bisa berenang. Tom pun mendatanginya untuk membantu. Tom bilang tercium bau gas yang menandakan tangki bahan jet ski mereka pecah. Ned sendiri menyadari Tyler tidak terlihat. Ternyata Tyler pingsan. Tom yang sudah meletakkan Millie di jet ski segera mendatangi Tyler. Untungnya dia segera sadar dan baik-baik saja. Mereka pun berkumpul di satu jet ski yang masih bagus. Tom segera menarik Greg yang tulang kakinya patah. Ned mencoba untuk mengikat kakinya untuk menghentikan pendarahan. Millie mencoba menghubungi tim penyelamat, namun tidak ada sinyal di tengah laut itu. Tom mencoba meninggikan ponsel, namun tetap tidak bisa. Mereka berlima pun terjebak di tengah laut tersebut. Hantaman air juga membuat sepatu bersama HP mereka tercebur ke dalam. Darah Greg terus mengalir ke dalam laut. Dia sangat merasa kesakitan. Millie bilang mereka harus membawa Greg ke rumah sakit. Ned meminta Tom untuk segera membawanya ke pinggiran pantai. Namun mereka berlima tidak bisa kembali dengan satu jet ski. Yang bisa hanya bertiga. Ned tetap harus ikut karena dia yang mengerti merawat Greg yang terluka. Masalahnya, Millie tidak bisa berenang. Ned memintanya untuk memegang jet ski yang satu lagi bersama Tyler. Dan mereka akan kembali secepatnya. Tyler pun segera membawa Millie menuju ke jet ski satu lagi. Dan ketika Tom mencoba menyalakan, jet ski-nya tak berfungsi. Tom mencoba ingin mencari tahu kerusakannya. Tyler dan Millie pun kembali untuk membantu menarik Greg. Setelah membantu menariknya, Tom mencoba membuka dan memperbaiki. Ketika Ned menyalakan jet ski, tetap tak menyala. Di pinggiran pantai, penjaga datang, namun dia tidak melihat kalau jet ski-nya telah hilang. Hari sudah mulai siang dan panas.
Mereka mencoba berbagai cara namun belum menemukan jalan keluar. Greg mulai kehausan, namun dia tidak bisa meminum air laut. Saat itu, Ned yang memegang HP Millie melihat riwayat chat dari Tom yang berisi foto pacarnya itu tidur barengan dengan Millie. Tom yang melihat meminta HP itu dari tangan Ned. Ned tak memberikannya, tapi Tom ngotot sambil teriak memintanya. Tanpa sengaja, Ned menjatuhkan HP Millie tersebut. Ned sangat kesal melihat pacarnya itu yang mengaku sedang mabuk saat itu. Tom segera turun untuk mencari HP-nya. Millie meminta maaf kepada Ned, namun dia sudah tidak percaya pada temannya itu. Tom mencoba menyelam dan mencari HP tersebut karena itu satu-satunya yang bisa menolong mereka. Namun nasib baik, HP-nya terjebak di terumbu karang. Tom pun segera mengambilnya. Tom bilang ke teman-temannya kalau dia berhasil mendapatkan HP-nya. Raut kecewa terlihat jelas di wajah Ned. Dia hanya memperdulikan Greg yang sedang kesakitan. Millie yang naik ke atas, lagi-lagi meminta maaf dan menyesal dengan perbuatannya. Mereka mabuk pada saat itu. Tom bilang padanya, Ned dan Tom tidak cocok. Itulah sebabnya mereka berhubungan intim. Millie juga bukan satu-satunya. Tom sebelumnya juga begituan dengan yang lain. Memotong pembicaraan, Tyler bilang dia sebelumnya melihat ada pria yang naik perahu layar saat mereka bermain jet ski. Menurutnya, mungkin saja pria itu masih berada di sekitar mereka. Daripada menunggu yang tak pasti, Tyler ingin mencoba mencari pria itu. Setelah izin ke teman-temannya, dia pun segera pergi dengan berenang. Millie terus memperhatikannya, dan tiba-tiba terlihat sirip hiu mendekati Tyler. Shark! What? Tyler! Tiba-tiba hiu tadi menghilang. Mereka tidak tahu kemana perginya. Millie yang tak bisa berenang segera ditolong Tom. Sedangkan Ned menolong Greg yang terluka. Setelah membawa Millie ke atas, Tom segera menolong Greg bersama Ned. Rambut Ned tersangkut di jam tangan Greg. Hal itu membuatnya ikut-ikutan ketarik dengan Greg yang diterkam hiu. Untungnya Ned berhasil melepaskan rambutnya. Namun sayang Greg tak terselamatkan. Setelah Ned muncul ke permukaan, mereka segera membawanya naik ke jet ski. Tyler sendiri masih terus berenang, sedangkan mereka menangisi kepergian Greg. Ned pun bilang itu hiu putih besar yang dikatakan pengemis tadi malam. Pria itu juga korban hiu tersebut. Tyler yang terus berenang menemukan perahu layar yang dicarinya. Dia pun segera mencoba mendekat. Kembali ke jet ski. Ned tanya berapa orang yang sudah ditiduri Tom selama bersamanya. Tom bilang selain Millie ada 2 orang lagi. Ned sangat kecewa mendengarnya, karena orang tuanya sangat menyayangi dan percaya dengan Tom. Ned tanya, kalau merasa tidak cocok kenapa masih bersamanya? Tom bilang dia mencintai Ned. Namun Ned tahu kalau Tom hanya mencintai dirinya sendiri. Tom tidak terima dan mulai kesal dengan jawaban Ned. Ned hanya diam menerima semua ini. Kembali ke Tyler. Dia mencoba memanggil si pria, namun pria itu tak mendengarnya karena memutar musik. Tyler mencoba lebih mendekat. Tyler kaget melihat hiu lewat di depannya. Dia mencari hiu tersebut, namun dia tidak ada. Ketika dia ke permukaan, perahu tadi sudah menjauh. Dia berteriak minta tolong, dan pria tadi mendengarnya. Ketika dia melihat, tidak ada siapapun. Tyler pun telah lenyap di mangsa hiu tersebut. Millie tanya sudah jam berapa. Dengan kesal Ned bilang sudah pukul 3:15. Mereka hanya berharap Tyler datang membawa bantuan. Millie masih berharap Ned mau memaafkannya. Ned hanya diam. Millie yang kehausan mencoba minum air laut. Namun Ned melarang karena itu hanya membuatnya semakin haus. Dia menyuruh Millie menjilat bibirnya sendiri untuk menghentikan hausnya. Waktu pun terus berjalan hingga matahari akan terbenam. Mereka mulai putus asa karena Tyler tidak ada kabar. Mereka mulai kedinginan di malam itu. Dan terlihat ada pergerakan di sekitar mereka. Saat itu, Ned melihat cahaya dari kejauhan. Dia merasa itu perahu. Mereka pun segera berteriak dengan menyalakan senter HP. Namun sepertinya perahu itu tidak bergerak. Ned bilang salah satu dari mereka harus berenang mendekat ke perahu itu. Tom mencoba untuk melakukannya. Dengan takut-takut, dia turun ke air.
Tom yang nggak berani segera naik kembali. Ned sepertinya tidak bisa berharap ke Tom. Dia pun ingin mencobanya. Dia berpesan jika mereka melihat sesuatu, segera berteriak. Ned pun segera turun ke air dan berenang menuju ke cahaya itu. Setelah berenang cukup jauh, itu ternyata adalah lampu bersama orang yang menggunakan pelampung. Ternyata, itu adalah mayat orang di laut yang menggunakan pelampung. Tom segera menyusul Ned. Dia segera membawanya ke jet ski. Ned bilang kemungkinan itu adalah mayat seorang pelaut yang perahunya dirusak hiu dan telah dibunuhnya. Mereka bertiga akhirnya pun bermalam di laut itu. Pagi setelah terbangun, Ned melihat kayu perahu milik si pria yang hancur. Dia berencana untuk mengambil kayu itu. Setelah mengambilnya, mereka menggunakan untuk mendayung. Mereka menuju ke arah si mayat untuk mengambil pelampungnya. Ned memberikannya kepada Millie yang tak bisa berenang. Setelah itu, mereka lanjut mendayung menggunakan kayu-kayu tadi. Setelah mendayung terus-menerus, Millie kelelahan dan dehidrasi. Kaki Tom terluka karena digigit. Mereka sadar kalau hiu itu kelaparan. Ned berencana membuka tempat duduk dan melihat bagian kerusakan. Dia ingin merusak casing mesin agar melihat bagian kerusakannya. Saat itu, Millie melihat hiu kembali hadir. Dia mengelilingi mereka. Mereka pun kembali ke posisi semula. Terlihat hiu menghilang. Tom digigit. Ned segera membawanya ke jet ski. Millie yang menggunakan pelampung segera menuju ke jet ski. Ned pun mencoba menariknya. Millie pun selesai. Ned mencoba menenangkan Tom yang terluka. Sebagai wanita Kansas, dia berpikir harus bisa kuat. Dia pun mencoba membongkar kembali dan berhasil mematahkan casing besi mesin. Ternyata terdapat selang tangki yang terputus. Dia terus mengajak Tom bicara agar Tom tetap sadar. Ned berencana mengambil sesuatu dari pelampung yang dipakai Emily sebelumnya. Dia kembali masuk ke air dan segera mengambil bagian pipa yang bisa digunakan. Setelah menyimpannya, Ned segera menuju ke arah Tom. Tom bilang hiu itu datang kembali. Ned pun segera berhenti. Dia pun bersiap untuk melawan. Akhirnya hiu yang terluka itu pun pergi. Ned segera menuju ke jet ski. Ternyata dia juga terluka saat menyerang hiu tadi. Dia pun segera membongkar kembali dan memasang pipa untuk menyambung selang yang putus. Setelah berhasil menyatukannya, dia mencoba untuk menyalakannya. Dan ternyata berhasil. Jet ski itu masih bisa digunakan. Dia pun segera membawa menuju pinggiran pantai. Namun dari belakang si hiu mengikuti mereka. Ned tidak bisa berlari lebih kencang karena berat mereka. Sedangkan hiu terus mengikuti. Tom yang melihat itu mulai berpikir sesuatu. Dia meminta maaf atas kesalahannya kepada Ned. Dia mencintai Ned. Ned tetap berusaha ingin menolong Tom. Namun Tom menyuruhnya pergi. Ned berusaha tegar dengan semua ini. Dia terus menjalankan jet ski menuju ke pantai terdekat. Setelah akan sampai, dia terhempas karena bebatuan. Darahnya mengalir di air dan dia tetap berusaha berenang. Si hiu yang mencium darahnya masih terus mengikutinya. Ned berhasil lolos dari hiu putih ganas tersebut. Dia akhirnya bisa menyentuh pasir lagi. Walau kini dia hanya tinggal sendiri tanpa teman-temannya. Dia pun bangkit dan berjalan meninggalkan kenangan buruk di hari itu. Cerita pun berakhir di sini. Nah, ingat guys, kalau tahu sesuatu hal itu berbahaya, jangan coba main-main ya. Sudah banyak korban yang terjadi diawali dari iseng dan main-main.
Jangan sampai kejadian seperti ini menimpa dirimu dan orang terdekatmu. Ya, walau ini cuma film, tapi kita ambil dari segi positifnya dan jangan mengikuti segi negatifnya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. मंजुलिका बाहर आ गई है। उसने मुझ पर हमला किया।